Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita kembali lagi dalam ibadah saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, berkumpul bersama keluarga kita, mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab Engkau layak dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dengan bersuka cita kami datang di hadirat-Mu untuk menaikkan setiap pujian, doa kami, penyembahan kami. Kami mau menyenangkan Tuhan yang sudah berbuat banyak untuk kami. Di hari-hari kami menikmati pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan pada saat ini kami mau menaikkan pujian kami bersama-sama dengan keluarga kami. Dan kami percaya hadirat turun dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang memungkinkan buat dengan saya, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya.
bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka. Mari bersorak bersama-sama. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka di dalam, oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Sekali lagi bersuka. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka di dalam, oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka di dalam, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Bersukacitalah. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya kita semua mendapatkan kasih karunia Tuhan dan bersukacita di hari-hari yang kita jalani. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tetap dalam pujian penyembahan kita. Hati kita tetap terus menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di setiap hari Tuhan menganugerahkan damai sejahtera, kasih setianya. Mari kita nikmati dan jalani hari ini, hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib
kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami bersyukur hanya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kau mulia, Engkau agung Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami berterima kasih. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya.
Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami di setiap waktu besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya di hari-hari kami yang kami boleh jalani, Tuhan menganugerahkan damai sejahtera, kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kuatkan kami melalui firman-Mu menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa pada minggu yang ketiga pada bulan Desember ini. Dalam beberapa saat ke depan, beberapa hari ke depan, kita akan memperingati Natal, hari kelahirannya Tuhan Yesus. Tahun 2020 tahun yang istimewa karena di seluruh dunia kita memperingati Natal, kelahiran Tuhan Yesus dalam suasana yang jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya pandemi ini segera boleh selesai dengan ditemukannya vaksin dan didistribusikannya kepada seluruh warga negara. Kiranya pendistribusian ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Terjadi pemulihan ekonomi, terjadi keamanan, terjadi damai sejahtera buat bangsa kita, juga atas kota-kota di mana kita tinggal. Puji Tuhan. Pada minggu ketiga ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya memberikan satu tema, yaitu terang sudah datang. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terang sudah datang ke dalam dunia. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Kita baca ayat itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di kota Bethlehem
Dan dia berkata, akulah terang dunia. Puji Tuhan, terang sudah datang. Dan dalam ayat Yohanes 3 ayat yang ke-19, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Daging condong kepada kegelapan. Manusia lebih suka akan yang gelap. Nah, pada hari ini kita akan melihat terang itu sudah datang. Ada harapan bagi kita semua. Ada damai sejahtera. Ada sukacita karena kelahiran Yesus Kristus yang luar biasa itu. Dan umat Tuhan dimanapun berada akan mengalami penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat Tuhan yang sungguh sangat indah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak saudara melihat penciptaan terlebih dahulu. Kejadian pasal yang pertama, kita baca ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ciptaan Allah itu baik pasti. Ciptaan Allah itu dalam keadaan yang baik, saudara-saudara. Dan kita percaya Allah menciptakan bukan sesuatu hal yang kacau, bukan sesuatu hal yang rusak, bukan sesuatu hal yang amburadul, bukan. Kita percaya ciptaan Allah itu pasti baik. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi coba kita lihat ayat yang kedua, apa yang terjadi dalam ayat yang kedua? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mari kita melihat dalam ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit bumi. Kita tahu bahwa ciptaan Allah itu baik. Allah kalau menciptakan bukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi dalam ayat yang kedua kita baca, ciptaan Allah itu bumi belum berbentuk. Terjemahan lain campur baur. Campur baur. Kemudian kosong, gelap gulita. Jadi kesannya dalam ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kesannya dalam ayat yang kedua, ciptaan Allah itu belum berbentuk, kosong, campur baur, gelap gulita. Seakan-akan kesannya ciptaan Allah itu enggak baik. Kita harus memahami ini. Apa yang terjadi dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan Kejadian pertama ayat yang kedua. Saya tidak akan panjang lebar menceritakan hal ini, tetapi umat Tuhan perlu ketahui, antara Kejadian pertama ayat pertama dan Kejadian pertama ayat yang kedua, ini ada satu peristiwa yang luar biasa. Pertanyaannya, peristiwa apa? Mari kita membaca di dalam kitab Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah,
dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Umat Tuhan, antara kejadian WhatsApp pertama ayat pertama dan kejadian pertama ayat yang kedua ada satu peristiwa, yaitu kejatuhan dari malaikat Lucifer dan kawan-kawannya dan malaikat-malaikat yang lain. Di sana dicatat bahwa malaikat ini hendak naik ke langit, hendak mendirikan tata mengatasi bintang-bintang Allah, hendak duduk di atas bukit pertemuan, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Perhatikan ayat yang ke-14, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah kejatuhan yang luar biasa dari malaikat Lucifer dan seluruh kawan-kawannya. Nah, Allah tidak tinggal diam dengan apa yang terjadi ini. Allah hukum, Allah campakkan mereka semua ke bumi. Allah buang ke bumi, Allah campakkan ke bumi. Saudara-saudara, Lucifer dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Dia merusakkan apa yang diciptakan oleh Allah. Mereka menghancurkan, mengacau balaukan, membuat jadi gelap gulita, kosong, membuat jadi campur baur, kacau. Memang sejak awal setan iblis berusaha mengacaukan. Dia mengacaukan rumah tangga, dia mengacaukan persahabatan, dia mengacaukan hubungan, dia membuat rusak. Kegelapan itu datang melingkupi bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang terjadi. Bumi gelap gulita, kosong. Saudara-saudara, tetapi Allah buat satu pemulihan yang luar biasa. Bukan hanya di situ. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah juga tidak tinggal diam. Ketika manusia condong dan cenderung kepada kegelapan, kepada hawa nafsu, kepada perbuatan-perbuatan jahat, manusia punya kecondongan dan kecenderungan tinggal dalam kegelapan. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Mari katakan sama-sama saya, Yesuslah terang dunia. Amin. Saudara-saudara, manusia ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, matanya menjadi buta, gelap, dan tertutup. Lihat terang, tertutup mata mereka. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Enggak melihat cahaya Injil, gelap, buta, gelap. Saudara-saudara, coba kita melihat betapa gelapnya dunia ini. Kalau saya berbicara tentang kegelapan, bukan berarti tidak ada listrik. Oh, dunia begitu menarik dengan kerlap-kerlip lampunya, dengan gemerlapannya, cahaya-cahaya sinarnya, dan sebagainya. Tetapi kita melihat kegelapan
kegelapan ini merajalela bukan karena PLN, bukan karena listrik, tapi karena dosa. Gelap, saudara-saudara. Kebencian merajalela di mana-mana. Benci satu dengan yang lain, antar suku, antar budaya, antar sesama manusia. Seharusnya hidup dengan kerukunan. 2 minggu yang lalu saya khotbahkan ini. Rukun itu rencana Allah, berkat Tuhan dicurahkan, tetapi muncul kebencian, muncul dosa, gelap. Keluarga jadi gelap. Coba kita melihat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ayo, umat Tuhan. Kadang-kadang secara spontan kita berkata, benci aku sama dia. Gak suka aku, benci aku. Orang itu begini, benci aku. Ya, orang yang benci dengan saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Umat Tuhan, perhatikan, yang bisa mengetahui apakah Anda benci terhadap siapa saja orang lain, itu saudara sendiri. Kita gak bisa menipu hati kita, apa yang terkandung dalam hati kita. Kalau saudara benci orang lain, kalau Anda benci orang lain, meskipun saudara punya rumah mewah, listrik, PLN, lampunya bukan main terang benderang, Anda hidup dalam kegelapan, kata Alkitab. Benci. Siapa yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ribuan watt Anda hidup dalam kegelapan. Kenapa? Benci. Dan kegelapan itu telah membutakan matanya. Loh, mata saya melek, saya terang, saya bisa melihat gemerlapnya lampu, melihat keindahan alam. Anda buta, tinggal dalam kegelapan. Itu yang Alkitab berkata, saudara-saudara. Kenapa rupanya ada kebencian? Hari ini, kalau Anda mendengar suara Tuhan berbicara, jangan tunggu lama-lama. Buang kebencian itu. Kalau tidak, saudara tinggal dalam kegelapan. Nah, kegelapan ini merajalela. Umat Tuhan juga beberapa banyak tinggal dalam kegelapan. Dan ketika saya sampaikan firman ini, kiranya firman itu membebaskan saudara-saudara semua. Terang itu sudah datang. Jangan menolak terang itu. Terima terang itu. Tinggal di dalam terang itu. Haleluya. Yang kedua, kegelapan itu luar biasa. Aib menjadi kemuliaan. Aib menjadi satu hal yang baik. Padahal aib, coba kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Loh, ini kegelapan yang merajalela. Ini kegelapan yang menutupi bumi. Apa itu? Tadi kebencian yang pertama. Yang kedua, aib. Orang aib. Sebetulnya, aib. Suatu hal yang gak bagus. Jadi aib. Tetapi ini malah jadi kemuliaan.
bangga dengan aibnya. Bangga, merasa bangga, padahal aib, saudara-saudara. Kadang-kadang dalam keluarga berpoligami, saudara-saudara, punya banyak istri. Di kota-kota lain ada istri, bangga. Padahal itu tidak membanggakan, saudara-saudara. Tidak membanggakan. Juga dalam hal-hal yang lain. Kadang-kadang pikiran ini dibawa kepada satu pengertian. Wah, itu mulia. Wah, itu enak, itu indah. Kekayaan yang berlimpah-limpah. Wah, itu menyenangkan. Tetapi hasilnya didapat bukan dengan kerja keras yang baik, tapi dengan menipu. Aib, tapi jadi mulia. Aib, tapi jadi kebanggaan, saudara-saudara. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Terang itu sudah datang ke dalam dunia. Yang ketiga, kita melihat keadaan pada akhir zaman. Apa yang terjadi? 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah kegelapan yang menutupi dunia ini. Timbul masa-masa yang sukar. Orang menjadi egois, Bapak Ibu. Orang menjadi hamba uang, garang, benci, tidak tahu terima kasih. Saudara-saudara, nggak peduli lagi terhadap agama, nggak mau berdamai, jelek-jelekin orang. Yang satu jelekin ini, yang satu jelekin ini, yang satu jelekin ini. Apalagi lewat media sosial. Dengan gampang saja, dengan jari-jari tangan, kemudian menjelek-jelekan orang lain. Saudara-saudara, janganlah kita ikut-ikutan. Janganlah kita ikut-ikutan. Inilah yang terjadi, kegelapan atas dunia ini. Kebencian merajalela, aib menjadi kemuliaan. Terus timbul masa-masa yang sukar karena egois, cinta uang. Terus kemudian macam-macam hal dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Inilah kegelapan atas bumi ini. Manusia condong kepada yang jahat. Manusia cenderung kepada dosa, hawa nafsu, dan hal-hal yang tidak baik. Dosa meningkat cepat pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dalam dunia. Ini kabar yang luar biasa. Natal kita diingatkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia. Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Yesus luar biasa. Dia juru selamat atas bumi ini, atas dunia ini. Dia juru selamat saya,
Dia juru selamat saudara-saudara. Dia datang dan menjadi terang yang menerangi kegelapan. Terimalah terang itu. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dialah terang yang ajaib. Akulah terang dunia. Saudara-saudara, ini kabar baik. Ini kabar baik. Saudara banyak membaca berita-berita, mengenal berita-berita, baik di media sosial, media cetak dan sebagainya, media elektronik. Saudara-saudara dapat berita-berita, banyak kabar jelek, kabar gak bagus. Ekonomi, keamanan, pembunuhan, dan seterusnya. Kejahatan dan sebagainya. Tapi ada kabar baik, terang sudah datang ke dalam dunia. Yesus ini luar biasa. Saudara-saudara, Injil Matius pasal yang pertama ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namanya Yesus, menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus itu pelepas dosa. Katakan sama-sama, pelepas dosa. Amin. Saudara-saudara, Yesus datang mengampuni dosa kita. Dia korbankan dirinya mati di atas kayu salib. Tetapi juga Yesus membebaskan saudara-saudara dari segala ikatan, dari segala perhambaan dan perbudakan dosa. Dia yang melepaskan umatnya dari dosa. Dia yang membebaskan umatnya dari dosa. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Injil Yohanes 8 ayat 36. Saya dimerdekakan. Saudara semua dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Ini kabar baik. Terang itu sudah datang. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus melepas dosa. Kalau ada saudara-saudara yang diikat oleh dosa, dosa kebencian, tidak bisa lepas, sulit untuk lepas. Dosa percabulan dan perzinahan, Yesus bisa melepaskan saudara. Saudara punya kebiasaan untuk terus-menerus menipu orang lain, Yesus bisa melepaskan. Ikatan-ikatan apapun, Yesus melepas dosa. Haleluya. Dia ampuni dosa saudara kalau saudara datang kepada terang itu. Tetapi dia juga membebaskan dan melepaskan kita. Ini kabar baik. Mari dengar kabar baik ini. Alami ini dalam hidup saudara. Ceritakan kepada yang lain. Yesus datang, dia terang dunia, membebaskan kita dari dosa. Haleluya. Yang kedua, Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini kabar baik. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Saudara-saudara, saudara sadar akan kelemahan saudara. Di kayu salib, dia pikul kelemahan saudara. Dia tanggung penyakit saudara. Ini yang dikatakan oleh firman Allah dalam Injil Matius pasal yang ke-8 tadi. Luar biasa loh. Luar biasa. Dia pikul
pikul kelemahan kita. Terang itu datang. Dia pikul kelemahan kita. Dia pikul kelemahan kita. Dia tanggung sakit kita. Kalau ada di antara saudara-saudara yang hari ini saudara dalam kondisi tubuh yang sakit, yakin, percaya, alami kesembuhan oleh bilur-bilurmu, bilur-bilur Tuhan Yesus. Kamu telah disembuhkan. Yang percaya terima dan katakan amin. Apapun sakit saudara, dia pikul kelemahan kita, dia tanggung penyakit kita. Haleluya. Ini satu hal yang sungguh-sungguh kabar baik saudara-saudara. Terang itu sudah datang, Yesus itu sudah datang, dia tanggung. Oleh sebab itu umat Tuhan adalah orang-orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Anda orang-orang yang paling bahagia. Amin. Haleluya. Yesus luar biasa. Yang ketiga, terang itu sudah datang. Yesus itu luar biasa. Apa yang terjadi? Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin hari-hari ini saudara sedang putus asa. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami beban yang berat. Mungkin secara ekonomi beban saudara berat. Menghadapi pendapatan yang berkurang. Mendapati keadaan-keadaan yang begitu berat dalam hidup saudara. Jadi rasa-rasanya saudara orang yang punya beban, persoalan, pergumulan yang berat. Terang itu sudah datang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Yesus memberikan kelegaan. Haleluya. Dia berikan kelegaan kepada saya. Dia berikan kelegaan kepada saudara-saudara. Bapak Ibu, tahun 2001 saya mulai pelayanan di Batam, diutus dari kota Surabaya. Dan ketika saya datang ke kota Batam, saya mengenal hanya satu orang saja di kota Batam. Yang lain-lain saya enggak kenal. Tapi lewat satu orang ini, lewat tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, saya bisa sampai hari ini melayani di kota Batam. Dan Tuhan menolong. Dalam pelayanan di kota Batam ada gereja Bukit Zaitun di perumahan Mitra Raya. Dan ada satu lagi pos pelayanan, pos PI yang ada di daerah Punggur. Bapak Ibu Saudara, saya di awal pelayanan itu berusaha mengenal, mencari yang terhilang. Dan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan saya berusaha berdoa dan memberitakan kabar baik. Saya membuat satu brosur tulisan ayat ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Kemudian
Setelah itu saya tulis di bawahnya, pelayanan dan konseling 24 jam. 24 jam. Bapak Ibu Saudara, saya dapat ide dari beberapa perusahaan peti mati di kota Surabaya. Kenapa? Mereka buat satu tulisan di kartu namanya pelayanan 24 jam. Nah, saya juga tulis pelayanan dan konseling 24 jam. Marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Puji Tuhan. Ada orang yang baca itu, telepon saya jam 11:30 malam, saudara-saudara. Saya angkat telepon itu dan dia berkata begini, apakah benar ini Bapak Pendeta Hadi? Oh ya, benar. Apakah Bapak Pendeta Hadi tidak pernah tidur? 24 jam, ayo. Saya terkejut mendengar pertanyaan itu. Saya bilang ya saya tidur, tapi saya aktifkan itu HP saya. Orang ini mengalami beban berat. Dan kami bertemu. Orang ini belum percaya Yesus. Orang ini belum percaya Yesus. Dalam pertemuan itu saya beritakan kabar baik. Mari datang sama Yesus. Dia akan memberikan kamu kelegaan. Saya cerita kabar baik. Dan puji Tuhan, orang ini yang belum kenal Yesus, percaya terima Yesus, minta dibaptis. Haleluya. Haleluya. Dan ada beberapa orang-orang lain mengalami beban berat, tapi Yesus memberikan kelegaan. Kalau orang lain diberikan Yesus kelegaan, Anda juga diberikan oleh Tuhan Yesus kelegaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ini kabar yang luar biasa. Sekarang pada poin terakhir, bagaimana mendapatkan janji Tuhan ini? Terang sudah datang. Saudara akan mengalami kelegaan, kelepasan dari ikatan dosa. Dia tanggung kelemahan kita. Dia pikul segala dosa kita. Penyakit kita juga ditanggungnya. Bagaimana caranya? Mari kita baca ayat terakhir. Dengar baik-baik pesan Tuhan ini. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, haleluya, dan percaya dalam hati Yesus itu Tuhan. Bukan satu hal yang sulit, rumit. Bukan satu hal yang susah buat kita. Mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, Yesus itu Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Mengaku. Apakah ada kesulitan? Tidak. Apakah ini menjadi suatu hal yang sangat berat? Oh tidak. Pada hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Yesus, belum mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, akui hari ini engkau mendapat kelepasan dari dosa, pengampunan, bebanmu, keberatanmu ditanggungnya. Mari kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Terang itu sudah datang. Terang itu datang hari ini. Akui Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita tundukkan kepala.
Kita tundukkan kepala. Dimanapun Anda berada, akui dengan mulut saudara, percaya dengan hati saudara. Kalau mau mengalami janji-janji Tuhan seperti yang tadi sudah kita dengar. Kalau Anda mau mengalami, tutup mata saudara. Kalau Anda belum percaya, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati, hari ini percayalah. Hari ini terimalah. Akui dia. Dimanapun saudara berada dan dengar, ikut ibadah ini, tutup mata saudara. Tutup mata saudara. Saya akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Tirukanlah saya berdoa. Akui dia dengan mulut dan percaya dengan hati, segenap hati. Tutup mata saudara. Siapa yang belum mengakui dengan mulut dan belum percaya dalam hati, tirukan saya berdoa. Tirukan saya berdoa. Tutup mata saudara. Tuhan Yesus, pada hari ini saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau menerima terang itu. Ampuni dosa saya. Ampuni kejahatan saya. Dan mulai sekarang saya mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Mulai sekarang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima. Damai sejahtera Allah turunlah. El Shaddai. Haleluya. Terima. Yesus sedang bekerja di mana-mana. Yesus sedang berkarya. Roh Kudus sedang menjamah setiap umatnya. Roh Kudus sedang menjamah, dan banyak mata rohani yang buta sekarang melek dan terbuka dan menerima terang yang ajaib. Haleluya. Kita nyanyi pujian, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, tak usah kau bimbang. Yesus peliharamu. Tak usah kau cemas, tak usah kau susah.
sudah datang, dan terimalah terangnya. Kegelapan disingkirkan, hadirat Tuhan limpah. Oh, kami bermazmur, kami menyambut Engkau, terang yang datang atas dunia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Malaikat di sorga bersorak-sorai. Karena saat ini ada banyak orang yang mau terima terang itu, yang membuka hatinya, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kembali kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tolong Tuhan, di seluruh pelosok tanah air ada stabilitas politik, ada stabilitas keamanan, pemulihan ekonomi terjadi, dan kemuliaan Tuhan dicurahkan dan dinyatakan. Terang itu juga datang ke atas Indonesia. Kota-kota di mana kami tinggal penuh damai sejahtera, limpah damai sejahtera. Terima kasih, terpujilah namamu. Terima kasih buat kelahiran Yesus di atas muka bumi. Terima kasih karena kami telah menerima terang itu, dan sekarang kami tinggal di dalam terang. Terima kasih. Menghujung ibadah ini, hamba-Mu datang dan mohonkan berkat Tuhan ke atas seluruh umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, buka hati saudara, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Puji Tuhan, saudara sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Doa saya, semua saudara boleh mengalami hadirat Tuhan, dan terang yang ajaib itu boleh saudara alami dalam hidup saudara-saudara. Lewat kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Ada beberapa di antara saudara yang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat-Nya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan di Batam. Kiranya Tuhan sendiri juga
yang membalas dan memberkati saudara-saudara dengan limpahnya. Jika saudara menerima berkat dari channel ini, bagikan, like, subscribe, dan saudara-saudara like, dan agar orang lain juga bisa menerima berkatnya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, puji Tuhan.